Baiklah, berjumpa lagi pada pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Untuk materi turunan fungsi trigonometri pertemuan kedua, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri bentuk Y sama dengan U kali V dan bentuk Y sama dengan U per V. Untuk yang pertama itu ialah turunan fungsi trigonometri untuk bentuk Y sama dengan U kali V. Maksud dari U kali V itu adalah di mana U dan V itu merupakan fungsi atau suatu fungsi dengan variabel yang sama, yaitu fungsi X, misalkan fungsi X. Jadi jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen itu sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen, di mana Y aksen itu adalah turunan pertama fungsi Y, U aksen itu adalah turunan pertama fungsi U, dan V aksen itu turunan pertama fungsi V. Jadi rumus ini kita gunakan jika kita menemukan suatu bentuk fungsi Y yang terdiri dari perkalian dua buah fungsi, yaitu fungsi U dan V. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan untuk contoh 1. Tentukan turunan pertama dari A, fx sama dengan 3x kali sin 2x. Jadi untuk nomor 1A, kita disuruh untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kali sin 2x. Dari sini perhatikan bahwa kita punya dua fungsi, yaitu fungsi 3x dan fungsi yaitu sin 2x. Di mana dua fungsi ini dihubungkan oleh satu operasi, yaitu perkalian. Yang pertama kita misalkan U sama dengan 3x dan V sama dengan sin 2x. U sama dengan 3x, maka U aksen atau turunan pertama dari U itu sama dengan 3. Ingat kembali, turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, V sama dengan sin 2x, maka V aksen sama dengan turunan dari 2x yaitu 2 dikali turunan dari sin 2x adalah cos 2x, ya. Jadi turunan dari 2x itu adalah 2, turunan sin 2x itu adalah cos 2x. Kita sudah dapatkan U aksen dan V aksen. Sekarang kita gunakan rumus F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, sama dengan U aksen tadi kita dapat 3 dikali V itu sin 2x ditambah nilai U tadi adalah 3x dikali V aksen itu nilainya adalah 2 dikali cos 2x. Ini sama dengan 3 sin 2x ditambah 3x dikali 2. Ini bisa kita kalikan, hasilnya adalah 6x cos 2x. Jadi kita dapatkan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kali sin 2x sama dengan F aksen X, yaitu 3 kali sin 2x ditambah 6x kali cos 2x. Berikutnya untuk contoh B, 1B, fx itu sama dengan sin x kali cos x. Sehingga kita misalkan pertama untuk U itu adalah sin x, sementara untuk V itu adalah cos X. Jadi ini U, ini V. Di mana U sama dengan sin X, V sama dengan cos X. U aksen itu adalah turunan pertama dari U, turunan dari sin X adalah cos X. V sama dengan cos X, maka V aksen sama dengan turunan dari cos X, yaitu negatif sin X. Sekarang kita gunakan rumus untuk perkalian.
yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ini sama dengan U aksen itu cos X dikali V itu adalah cos X ditambah, sebentar kita akan ulang lagi. U aksen tadi nilainya adalah, kita gunakan sebagai pembatas sebentar. U aksen nilainya adalah cos X dikali V itu nilainya cos X ditambah U itu nilainya adalah sin X, sementara V aksen nilainya adalah negatif sin X. Ini sama dengan cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin X dikali negatif sin X, hasilnya adalah negatif sin kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah negatif sin kuadrat X, hasilnya adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Itu kalian cari pada identitas trigonometri. Jadi F aksen X-nya adalah cos 2X. Untuk contoh 1C, perhatikan Hx sama dengan sin X dikali cos 1 dikurangi 2X. Jadi yang pertama kita misalkan U adalah sin X, kemudian yang kita misalkan sebagai V adalah cos 1 dikurangi 2X. Jadi ini adalah U, ini adalah V. Sehingga yang pertama U sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan cos X, turunan pertamanya. Kemudian jika V sama dengan cos 1 dikurangi 2X, maka V aksen sama dengan negatif. Turunan dari 1 dikurangi 2X itu adalah negatif 2 kali sin 1 dikurangi 2X. Ini sama dengan 2 dikali sin 1 dikurangi 2X. Setelah kita mendapatkan nilai U aksen dan V aksen, kita gunakan rumus untuk turunan dari perkalian dua fungsi, yaitu H aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksen nilainya adalah cos X dikali V sama dengan cos 1 dikurangi 2X ditambah U tadi nilainya adalah sin X dikali V aksen nilainya adalah 2 kali sin 1 dikurangi 2X. Maka ini hasilnya adalah cos X kali cos 1 dikurangi 2X ditambah 2 kali sin X kali sin 1 dikurangi 2X. Kenapa kita tidak mengkalikan cos X dengan cos 1 dikurangi 2X? Karena di sini nilai dari trigonometrinya sudah pasti berbeda ya, karena di sini yang satunya adalah X, sementara di sini 1 min 2X. Jika dia sama, baru bisa kita kalikan. Itu tadi tentang turunan dari perkalian dua fungsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang mencari turunan pembagian dari dua fungsi. Di sini kita perhatikan bahwa jika terdapat suatu fungsi yaitu Y sama dengan U per V, maka turunan fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan U per V itu sama dengan Y aksen itu sama dengan U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Dengan Y aksen itu adalah turunan pertama fungsi Y, U aksen adalah turunan pertama fungsi U, dan V aksen adalah turunan pertama fungsi V. Oke, untuk contoh soalnya perhatikan 2A. Jika kita ketahui fx itu nilainya 4x per cos 2x. Jadi U itu adalah yang selalu berada sebagai pembilang, sementara V itu adalah penyebutnya. Jadi U-nya adalah 4x, sementara V-nya adalah cos 2x.
U sama dengan 4X dan V sama dengan cos 2X. U aksen itu turunan pertama dari 4X yaitu adalah 4. Sementara V aksen itu sama dengan turunan dari cos 2X yaitu negatif 2 sin 2X. Rumus untuk turunan dari pembagian dua fungsi itu ialah F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Ini sama dengan U aksennya adalah 4 dikali V nya adalah cos 2X dikurangi U nya adalah 4X dikali V aksen adalah negatif 2 sin 2X per V kuadrat nilainya adalah cos 2X dikuadratkan. Ini sama dengan 4 kali cos 2X dikurangi 4X dikali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 8X dikali sin 2X per cos kuadrat 2X. Jadi kita sudah dapatkan F aksen X itu sama dengan 4 cos 2X ditambah 8X kali sin 2X per cos kuadrat 2X. Untuk contoh soal 2B kita disuruh untuk menentukan turunan pertama dari GX sama dengan sin 3X per cos X. Perhatikan untuk sin 3X kita misalkan sebagai U, sementara cos 2X itu kita misalkan sebagai V. Di sini U, di sini V. U sama dengan sin 3X, V sama dengan cos X. U aksen sama dengan 3 kali cos 3X, sementara V aksen itu sama dengan negatif sin X. Turunan pertama dari GX itu G aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat sama dengan U aksen itu 3 kali cos 3X dikali V itu sama dengan cos X dikurangi U itu nilainya sin 3X, sementara V aksen nilainya adalah negatif sin X per V kuadrat. V itu adalah cos X dikuadratkan. Ini sama dengan, perhatikan, 3 dikali cos 3X kali cos X itu tetap yaitu 3 kali cos 3X kali cos X. Sekarang perhatikan, negatif sin 3X dikali negatif sin X itu hasilnya adalah positif sin 3X dikali sin X per cos kuadrat X. Jadi ini adalah turunan pertama dari GX yaitu G aksen X. Berikutnya perhatikan untuk turunan dari HX sama dengan cos X per sin 2X min 3. Pertama kita misalkan cos X sebagai U dan sin 2X min 3 itu sebagai V. Jadi ini adalah U, ini adalah V. Sehingga untuk U itu sama dengan cos X, sementara V sama dengan sin 2X kurang 3. U aksen itu adalah turunan pertama dari U, ialah turunan dari cos X itu negatif sin X, sementara V aksen yang merupakan turunan dari V, di mana V sama dengan sin 2X min 3, maka turunannya adalah 2 dikali cos 2X min 3. Kemudian kita akan mencari turunan pertama dari HX yaitu H aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat sama dengan U aksennya adalah negatif sin X dikali V nya adalah sin 2X min 3
dikurangi U-nya adalah cos X dikali V aksennya adalah 2 dikali cos 2X min 3 per V kuadratnya, V-nya adalah sin 2X min 3. Itu kita kuadratkan. Hasilnya adalah min sin X kali sin 2X min 3 dikurangi 2 dikali cos X kali cos 2X min 3 per sin kuadrat 2X min 3. Jadi ini adalah turunan pertama dari HX atau H aksen X.